Bagaimana membaca diplomasi politik atau proses negosiasi dalam pertemuan antara Presiden Joko Widodo dengan dua ketua umum partai politik oposisi? Untuk membahasnya telah hadir di studio Direktur Eksekutif Poltreking Indonesia, Mas Hanta Yuda. Selamat malam, Mas Hanta. Mas Hanta, ini 2 hari berturut-turut, Kamis dan Jumat, terjadi pertemuan antara Presiden Joko Widodo dengan dua ketua umum partai politik di luar koalisi pemerintahan, Demokrat dan juga Gerindra. Dan ini nampaknya Presiden juga berterus terang ada pembahasan mengenai koalisi, tapi belum final. Memangnya peluang Gerindra ataupun Demokrat untuk masuk ataupun merapat dalam pemerintahan ini menurut Anda seperti apa? Saya pernah menyampaikan pertanyaan yang sama di beberapa media pada tanggal 17 April setelah hasil quick count. Saya memprediksi yang paling berpotensi besar, peluang, bukan harapan, peluang berpotensi besar adalah Gerindra. Ini prediksi seperti BMKG memprediksi, bukan harapan, sekali lagi saya ulang, tapi prediksi adalah satu Gerindra dan partai-partai lainnya. Pada saat itu mungkin orang akan mengatakan tidak mungkin banyak yang kesal, tapi realitasnya semakin mendekati kenyataan. Nah, dari pertemuan ini bisa dibaca memang di politik kan selalu ada dua panggung, panggung depan dan panggung belakang. Yang kemarin depan, panggung depan atau panggung belakang? Panggung depan, tapi Pak Jokowi lebih jujur. Ada panggung belakang yang sedikit signal disampaikan. Kalau panggung depan pasti ini soal rekonsiliasi, tradisi demokrasi. Tapi kalau bicara panggung belakang, seperti tadi diplomasi politik oposisi atau negosiasi tentang apa? Ya tentu saja berpotensi besar tentang kursi. Tapi kalau misalnya kita lihat dengan dukungan partai yang ada saat ini sudah sedemikian banyak kepada Presiden Joko Widodo, baik di parlemen, ini apa kemudian yang memang bisa diberikan oleh partai oposisi ataupun partai di luar koalisi pemerintahan ke pemerintahan Joko Widodo? Sebenarnya tidak diperlukan dalam konteks demokrasi. Karena itu ketika ada potensi bertambahnya, apakah Gerindra dengan Demokrat atau Gerindra saja, ini menjadi kabar buruk bagi demokrasi Indonesia. Meskipun ada potensi menjadi berita baik bagi kekuasaan yang sedang berkuasa. Baik dalam konteks jangka pendek, tapi menyimpan berita buruk juga kalau tidak bisa dikendalikan. Kenapa berita buruk dalam demokrasi? Kita menginginkan kekuasaan itu dikontrol. Ada bandul yang menyeimbangkan kekuasaan di luar pemerintahan. Supaya pemerintahan berjalan sesuai dengan koridor konstitusi, sesuai dengan aspirasi publik, sehingga harus ada yang di luar. Sekarang sudah 60,4%. Kalau ditambah Gerindra menjadi lebih kurang sekitar 75%, ditambah Demokrat misalnya menjadi hampir 85%, apalagi ditambah Partai Amanat Nasional, sisanya PKS menyisakan. Kalau kekuatan kebesaran di 80-90, ini adalah kabar buruk bagi demokrasi. Kita tidak menginginkan demokrasi dibangun dengan tidak ada kontrol. Jadi parlemen yang tadinya sebagai kontrol justru berpotensi akan menjadi relasi kolutif, menjadi stempel pemerintahan, dan itu tidak sehat bagi demokrasi. Apabila kita lihat dari pernyataan setelah pertemuan Jokowi dan Prabowo kemarin, Prabowo mengatakan bahwa jika memang dibutuhkan siap membantu, namun jika tidak masuk dalam kabinet akan loyal untuk menjalankan fungsi checks and balances. Ini dua fungsi ini menurut Anda untuk kesehatan demokrasi sebaiknya seperti apa? Apakah merapat di dalam pemerintahan atau tadi melakukan fungsi checks and balances? Kita berharap di luar supaya publik juga mendapatkan pembelajaran demokrasi, pembelajaran politik yang positif. Ketika misalnya Gerindra kemarin kan punya basis massa di 02. Nah, kalau di luar pemerintahan itu ada yang mengontrol pemerintahan. Memang tadi seperti saya katakan, ini menjadi kabar baik seolah. Kenapa Pak Jokowi mungkin berpikirnya begini? Karena bukan ketua umum partai, dengan datangnya Gerindra, maka Pak Jokowi tidak bergantung pada salah satu partai. 60% kalau PDIP mencari dukungan, maka menjadi minoritas, tinggal 38%. Tetapi dengan berhasilnya masuk Gerindra, maka tidak bergantung kepada salah satu partai. Sekilas kita bisa membaca gitu. Kedua, keuntungannya dengan adanya Ibu Megawati, kemudian ada Pak Surya Paloh sebelumnya, kemudian ada Pak Erlangga, ditambah ada Pak Prabowo dan Pak SBY, maka figur kuatnya banyak. Kalau figur kuatnya banyak, yang dominan tidak ada, sehingga menguntungkan posisi Pak Jokowi sebagai presiden menjadi yang paling menentukan. Itu kalau bisa dikendalikan. Tetapi ini menyimpan. Jadi kalau koalisi Tambun itu secara kuantitas besar, tetapi secara kualitas dia berpotensi retak. Kenapa retak? Karena dia semakin besar, semakin sulit mengelola koalisi, juga berpotensi. Misalnya apa? Kalau semuanya bersatu, berseberangan dengan presiden, maka presiden berpotensi terserimpung manuver partai politik. Kita pengalaman Pak SBY 10 tahun, ada setgap. Itu kebesaran juga, 75, tapi kadang ada melakukan politik dua kaki. Berkoalisi, dia punya kursi menteri, tadi seperti Rara katakan, tapi kerap beroposisi di parlemen. Tidak setia berkoalisi. Apa gunanya kalau itu yang terjadi? Nah, mengelola koalisi itu sendiri, kemudian pasca pertemuan antara Jokowi, Prabowo, ini kan partai politik koalisi memberikan berbagai macam tanggapan, ada yang memang mengeluarkan sikap yang positif namun tidak merasa khawatir. Tapi menurut Anda bagaimana dampak dari pertemuan-pertemuan ini
ini terhadap koalisi dan kesolidannya. Kita akan bahas mengenai hal itu, tapi kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Sudah saya sampaikan, kan masih belum final. Nanti kalau nanti sudah final, baru nanti kita sampaikan berdua lagi ya. Sekali lagi bahwa demokrasi itu kan menghajatkan tetap adanya keseimbangan kekuasaan ya. Nah, bagi partai-partai yang dinilai ingin memberikan masukan tentu itu positif. Tapi jangan terlalu punya ekspektasi bahwa mereka akan diakomodasi di dalam pemerintahan, dalam satu kabinet gitu ya. Kenapa? Karena toh sekarang ini proses politik check and balances kan bisa juga dilakukan melalui DPR. Jangan sampai terjadi seperti beberapa pemerintahan ke belakang, misalnya ada orang yang asalnya di luar lalu masuk, lalu di luar lagi masuk lagi, kan bingung juga kayak gitu. Iya, jangan sampai lalu ada orang yang kemarin berbeda dengan kita, bersaing dengan kita, lalu masuk dalam gerbong ini tiba-tiba membuat ulah lah ya. Nanti itu menurut saya tidak boleh terjadi. Ya, Mas Hanta itu tadi diantaranya dua sikap dari partai koalisi mengenai adanya rumor-rumor ada peluang oposisi masuk ke dalam pemerintahan seperti itu. Ya, itu yang saya katakan pasti respon partai berbeda-beda. Tapi dari 3 partai yang tadi kita dengarkan itu kan hampir seragam. Yang dikedepankan sebenarnya 60 itu sudah pas terbatas koalisinya. Yang harus dibangun oleh Pak Jokowi, Presiden Jokowi adalah soliditas yang harus dipertahankan. Karena datangnya pendatang baru secara kuantitas kesannya semakin besar, tapi secara soliditas terancam juga. Mengenai datangnya pendatang baru ini sebetulnya tadi dikatakan oleh Presiden Jokowi sendiri mengatakan dengan tegas ini masih belum final dan pernyataan seperti itu tapi sama kemudian dikeluarkan pada saat bertemu dengan SBY dan juga pada saat bertemu dengan Prabowo. Prabowo. Ada hal positif, memang menjelang pelantikan butuh stabilitas politik, keamanan dan seterusnya, dan dalam konteks untuk forum MPR pelantikan presiden itu kan harus bersatu semuanya, siapapun presiden yang terpilih. Tapi soal koalisi itu soal hal yang berbeda, itu bergantung sebenarnya dari semua di negosiasi, kompromi, sangat ditentukan sang pemilik hak prerogatif yaitu presiden sendiri. Nah, ini masih belum final, ini ditentukan oleh sang pemilik hak prerogatif yaitu Presiden Jokowi. Ini kira-kira negosiasi ataupun kesepakatan seperti apa yang membuat ada kata masih belum final? Iya, karena kemarin kan ada pemilihan ketua MPR, kemudian Gerindra gagal katakanlah untuk mendapat posisi itu, dan kita tahu ketika Gerindra paham betul ketika 5 tahun yang lalu mau KMP justru ditinggal oleh kawan koalisinya satu persatu, Golkar kemudian P3 lalu PAN, sekarang malah duluan. Nah, mungkin ada dinamika. Kalau saya memberi catatan kan yang fokus dari Gerindra itu ketahanan pangan. Ya, mungkin arahnya ini mungkin sudah di media juga cukup ramai, kemungkinan untuk menyasar posisi Menteri Pertanian atau Kepala Bulog. Kemudian ketahanan energi, mungkin juga SDM atau BUMN. Kemudian ketahanan keamanan, mungkin Menteri Pertahanan dan seterusnya. Nah, kalau ini yang dinegosiasikan, menurut saya bukan hal yang positif. Yang harus diantisipasi Pak Jokowi, saya katakan tadi ya, kalau datang pendatang baru, ini menjadi kabar baik, tapi juga menjadi kabar buruk kalau tidak dikelola apa. Yang paling positif, kalau 75% atau 50% yang besar ini, semuanya akan solid terus bersama Pak Jokowi. Atau paling tidak mereka dipencarkan, cair. Cair artinya multipolar, semuanya tidak berkelompok dalam faksi-faksi, sehingga Presiden bisa membangun koalisi isu per isu. Yang harus diantisipasi ada 2 hal. Kalau kemudian yang besar ini justru solid, yang membuat Presiden terserimpung kalau mereka bermanuver justru punya agenda lain. Seperti tadi politisi Golkar katakan ada koalisi yang datang dan pergi sesuka hati. Dia datang, kemudian keluar lagi, masuk lagi. Itu yang harus diantisipasi. Atau polanya tripolar. Tripolar itu Pak Jokowi sebagai entitas politik sendiri. Kemudian koalisinya, ini bukan yang di luar. Koalisinya terbelah 2. Ada 2 faksi. Faksi yang tadi mengatakan tidak menginginkan hadirnya Gerindra kan sudah jelas itu. Berpotensi untuk faksi sendiri dalam koalisi. Kemudian ada yang sangat ingin mengajak
Gerindra misalnya. Kalau itu yang terjadi, maka kekuatannya juga imbang, Pak Jokowi juga tidak positif. Apakah 38-36% akhirnya. ini resiko pada efektivitas dari kinerja itu sendiri juga akan berdampak Akan kan? berpengaruh, betul. Semakin soliditasnya terganggu, efektivitas pemerintah juga akan terganggu. Nah, karena itu soal politik sekuritas kekuasaan Presiden Jokowi ini harus diperhatikan bahwa betul ingin mengantisipasi kemungkinan koalisinya tidak cukup memadai mayoritas diperlukan. Tapi di sisi yang lain juga berpotensi menyimpan komplikasi koalisi yang tadi saya istilahkan, justru dia tambun secara jumlah besar tetapi tidak solid, dan itu yang harus diantisipasi oleh Pak Jokowi. Justru jangan sampai menimbulkan problem baru. Jadi jangan terjebak pada jumlah kuantitas saja. Perhatikan juga soliditas dan cara mengelola koalisi tadi. Oke, tapi masih berbicara mengenai kuantitas, Presiden Jokowi mengatakan bahwa susunan kabinet ini sudah rampung dengan komposisi 45% dari parpol, 55% dari profesional. Ini saja partai-partainya sudah cukup banyak kemudian yang mendukung Presiden Jokowi untuk dibagi dalam 45% dari parpol itu sendiri. Ya, Presiden Jokowi sudah mengunci, memagari sendiri sebenarnya, meskipun logika untuk partai juga bukan logika presidensil, itu terserah Presiden, sebenarnya adalah hak prerogatif Presiden. Tapi ketika ini yang dikorbankan, kemungkinan pendatang baru adalah partai yang jatah menteri yang dari non partai politik atau dari profesional murni non partai, itu kemungkinan akan berkurang karena potensinya dua kan, pilihan dengan mendatang, mengurangi jumlah jatah menteri partai koalisi atau mengambil yang non koalisi partai koalisi tadi. Nah, itu yang paling mungkin dilakukan, yang risikonya paling rendah secara kekuasaan Pak Jokowi adalah mengambil dari non partai politik, sehingga yang terjadi apa, dari profesional murninya semakin sedikit, yang partai profesionalnya tentu makin bertambah. Oke, Mas Hanta, tapi artinya dari dua pertemuan bersama dua ketua umum parpol di luar koalisi pemerintah. Tapi belum bisa disimpulkan kan? Iya, memang belum bisa disimpulkan. Tapi sebetulnya konteks apa yang paling dominan? Apakah memang betul konteks politiknya atau jangan-jangan memang ini konteks keamanan? Karena pertemuan dilakukan jelang pelantikan presiden dan wakil presiden. Saya kira kedua-duanya tidak bisa dipisahkan. Dalam jangka pendek, Pak Jokowi keduanya. Kalau konteksnya Pak Jokowi pasti membutuhkan kedua-duanya. Yang paling dibutuhkan bagi Pak Jokowi adalah stabilitas dulu. Paling tidak jangka pendek sampai 20 Oktober pelantikan seterusnya, dan itu stabilitas dalam jangka panjang 5 tahun ke depan. Tapi bagi partai-partai yang ingin bergabung, menurut saya tidak cukup hanya itu. Diplomasinya pasti menginginkan diplomasi kursi, negosiasi tentang kursi, dan tapi ujungnya kita berharap adalah untuk kepentingan bangsa dan negara. Oke, kita tunggu bagaimana sebetulnya susunan kabinet yang mungkin akan diumumkan pada tanggal 20 Oktober juga ya, seperti itu. Tapi kita lihat bagaimana dinamikanya. Mas Hanta, terima kasih telah hadir dan berbincang bersama kami dalam Prime Time News untuk hari ini.